Saya coba record dan saya screen teman-teman semua. Saya dulu di HMJ PAI, karena saya juga dulu lulusan dari PAI ya, dari PAI IAIN kalau dulu. Tahun 2000, tahun 99 kalau saya lulus. Saya dulu di HMJ PAI pernah jadi ketua bidang nalar dan intelektual tahun 96-97. Berarti berapa tahun lalu ya? 20 tahunan ya, 23 tahun. Berarti saya sudah tua ya, tapi kayaknya enggak lah. Dan di HMJ PAI saya pernah jadi ketua umum tahun 97-98. Ini pengalaman 1 tahun jadi ketua umum ya, ini saya jadi CV juga, walaupun nggak jadi duit sebenarnya, cuma jadi apa ya nyingsinan berit lah kalau orang Sunda mah gitu ya. Paling tidak saya pernah melakukan aktivitas dan tidak diam gitu ketika di kampus, dan saya sangat mengapresiasi aktivitas yang hari ini Anda melakukan, kajian atau nutrisi intelektual. Zamanan saya dulu kalau menghadirkan orang harus nyiapin ruangan, nyiapin bangku, nyiapin makanan, nyiapin segala rupa disiapin. Kalau sekarang enak, tinggal hubungi orangnya, stay tune di tanggal, di jam, di waktu tanggal berapa, orangnya ada di mana ya orang bisa ketemu. Oke, perkenalan dari saya karena saya juga perlu menyampaikan hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari silaturahmi saya dengan Anda. Mudah-mudahan terlihat ya ininya apa, screen-nya. Saya sedikit punya Terlihat. ya, oke. Saya buat catatan-catatan kecil malam tadi sama malam-malam sebelumnya tentang kaum intelektual dan masa depan bangsa. Mudah-mudahan judul ini tidak terlalu utopis ya. Karena kenapa saya sebut utopis? Karena kalau Anda mahasiswa, saya pahami memang harus idealis, harus utopis. Nanti akan terlihat sangat aneh kalau ada mahasiswa yang tidak idealis sebetulnya. Oke, ini sedikit saja tadi sudah disampaikan oleh moderator. Saya juga mengajar di kampus di Sukabumi. Saya kembali pulang kampung untuk aktivitas saya mengabdi di daerah, tidak seperti kawan-kawan saya yang terlibat di kampus. Saya aktivitas cukup padat karena saya pekerjaannya di Jakarta, pulang ke Sukabumi juga padat lumayan. Pengalaman sudah. Nah, ini keluarga kecil saya. Saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 3. Ya, yang punya anak istri saya, karena yang beranak istri saya. Ya. Yang pertama, sekarang harusnya kuliah, tapi dia pengabdian dulu. Lalu yang kedua laki-laki, ini nih orangnya, dia lagi kelas 3 sanawiyah. Kalau yang terakhir baru kelas 6 SD. Tahun ini lulus loh. Dia sudah diterima di Bandung juga sekolahnya. Oke, segitu saja pengalaman organisasi saya lewat. Oke. Yang akan saya paparkan untuk diskusi kita itu paling tidak 5 hal. Tapi dari 5 hal ini untuk bagian kelima saya narasi saja karena panjang sekali kalau harus diceritakan. Tapi kalau untuk definisi sejarah, peran dan fungsi, satu lagi ada ini yang kelewat yaitu tanggung jawab. Lalu keempat tantangan di Indonesia, dan yang kelima agenda ke depan. Oke, dilihat kalau Anda lihat di internet, karena sekarang sangat mudah sekali untuk mencari biodata ataupun juga pengertian-pengertian bahwa intelektual itu pemaknaannya, kalau kita lihat, jadi gini, rumus untuk mengetahui tentang kata per kata, Anda kembali ke kamus, jangan dulu ke yang lain, jangan menurut dulu, tapi lihat ke kamus. Oke, di KBBI di web.id disebutkan bahwa intelektual itu maknanya adalah cerdas, berakal, berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Kalau dia sebagai noun, memiliki kecerdasan tinggi. Bahkan maknanya setara dengan istilah cendekiawan. Lalu makna ketiga itu adalah
totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. Jadi makna-makna secara bahasa ini menjadi sesuatu yang harus dipahami oleh kita tentang istilah atau definisi intelektual. Cerdas, berakal, berpikiran jernih, berdasarkan ilmu pengetahuan, memiliki kecerdasan tinggi, setara dengan pemaknaan cendekiawan, atau yang sebagai kata bendanya, totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. Oke, kita lihat dari pengertian beberapa ahli. Saya mengutip beberapa pengertian yang dilihat dari sisi psikologis, juga dari sisi sosiologis. Intelektual itu adalah kumpulan kemampuan seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Kemudian kombinasi sifat manusia yang terlihat dalam kemampuan memahami hubungan yang lebih kompleks. Semua prosesnya berpikir abstrak, menyesuaikan diri dalam pemecahan masalah dan kemampuan memperoleh kemampuan baru. Ada juga pengertian sederhananya adalah intelektual adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi berpikir abstrak, menalar serta bertindak secara efektif dan efisien. Nah, jika dilihat dari pengertian-pengertian tadi, saya coba kutip tokoh-tokoh yang bicara tentang intelektual. Ada Pramudia Andatanur, Anda bisa lihat nanti biografinya, bukunya juga sudah ada yang dibukukan, difilmkan malah, bukan dibukukan lagi. Dia bicara bahwa semua yang terjadi di bawah kolong langit ini adalah urusan setiap orang yang berpikir. Lalu seorang terpelajar itu harusnya sudah berlaku adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Nah, kata-kata ini memberikan inspirasi bahwa seorang yang disebut dengan intelektual itu memiliki perbedaan dengan orang-orang yang tidak menggunakan kemampuannya untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, malah ini Syarif Sari, seorang dramawan dari Malaysia, dia melakukan proses penjelasan yang lebih sebutnya menohok gitu. Dia mengemukakan bahwa belajar di universitas itu bukan jaminan seseorang dapat menjadi cendekiawan. Seorang cendekiawan adalah pemikir yang senantiasa berpikir dan mengembangkan serta menyumbangkan gagasannya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi selalu ada impact untuk sosial, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Penyataan lain juga dikemukakan, tapi di satu sisi, kalau kita kemudian telaah, ini ada sebuah tulisan buku, judulnya Pengkhianatan Kaum Cendekiawan, yang pengarangnya Julian Benda. Sudah ada terjemahannya, bahasa Inggrisnya Anda bisa baca bisa download di internet, tinggal tulis saja judulnya Pengkhianatan Kaum Cendekiawan. Nanti ada link webnya, nanti bisa saya liatin judulnya ya, karena ini bagian dari proses untuk bisa dipelajari. Oke. Nah, lalu jadi gini, di satu pihak cendekiawan atau intelektual itu memiliki posisi yang baik, yang terhormat, tapi di sisi lain ternyata banyak terjadi justru persoalan-persoalan muncul karena seseorang itu memiliki intelektual. Nah, si Julian Benda ini seorang esais dari Prancis, dia di tahun 30-an membuat sebuah tulisan ini dan masih relevan dengan sampai hari ini. Dia menyebut bahwa yang namanya intelektual itu adalah orang yang aktivitasnya tidak mengejar tujuan praktis. Semua yang mencari hubungan kesenangan dengan praktek seni itu tidak dia lakukan. Gitu. Singkatnya, dia memiliki keuntungan yang sifatnya non materi. Nah, sementara dia, ini si Julian Benda ini dulu pernah dia mengkritik kaum intelektual di Perancis yang berselingkuh dengan kaum Nazi di Jerman, yang dia menggadaikan, bahasanya si intelektual itu menggadaikan keilmuan yang dimilikinya hanya untuk mendapatkan kesenangan ataupun jabatan ataupun juga kedudukan ketika Nazi Jerman memang berkuasa saat itu. Nah,
dilihat dari sejarah, intelektual itu sudah muncul sejak lama. Anda yang belajar filsafat umum pasti tahu tentang bagaimana Thales, Socrates, bahkan ada kaum sofis juga, Plato, Aristoteles yang dikenal sebagai cendekiawan, sebagai filosof yang pemikiran-pemikirannya mendunia dan melegenda sampai dengan hari ini. Jadi artinya selalu ada dalam ruang lingkup sejarah orang-orang yang mengkhususkan diri pada persoalan itu. Tapi ada juga yang berselingkuh dengan kekuasaan. Ya, waktu zaman Socrates itu yang disebut dengan kaum sofis gitu. Dan kaum sofis itu selalu mengiyakan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Itu aja bahas. Kalau bahasa kita sekarang pemerintah, kalau istilah lain adalah penguasa. Nah, di barat juga ternyata para intelektual juga memberikan sebuah pemikiran dan juga perubahan. Terjadinya Renaissance di Prancis dimulai, kemudian merebak di negara-negara Eropa, lalu Aufklärung di Jerman, lahirnya orang-orang yang dengan tulisannya, dengan karyanya yang melegenda seperti Montesquieu, Fontenelle, Diderot, Voltaire, dan juga yang lain, filosof-filosof seperti Karl Marx, kemudian juga René Descartes itu mengguncang pemikiran sehingga daya analisisnya itu berkembang kemana-mana. Nah, apalagi ketika bicara Islam, istilah intelektual itu sudahlah menjadi perintah dalam Quran. Hadis juga menceritakan itu. Bagaimana Quran menyebut tentang perintah berpikir, bertadabur, merefleksi, kemudian lagi bermuhasabah, itu bagian dari proses-proses yang harus dilakukan dan itu perintah dalam Quran dan juga hadis. Sehingga lahirlah para pemikir, para cendekiawan seperti Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ar-Razi, Al-Mas'udi, Abdul Wafa, Umar Khayyam, dan lain-lain yang mereka memiliki peran-peran penting dalam intelektual di dalam dunia Islam. Nah, kalau di Indonesia kita bisa lihat bahwa dunia intelektual itu sebetulnya sudah sejak lama, tapi kemudian muncul ketika ada Sarekat Islam, Budi Utomo, NU, dan Muhammadiyah, dan seterusnya ke sini sampai dengan terbentuknya organisasi-organisasi yang berbasiskan pada nilai-nilai intelektual. Oke, saya ingin Anda semua bisa nanti dalam kesempatan yang lain untuk bisa membaca ada sebuah buku yang dikarang oleh Kang Yudi Latif. Dia membuat sebuah buku tentang apa? Sebentar, saya ini dulu. Dia membuat buku tentang genealogi intelijensia Muslim di abad 20. Bukunya bisa di-download di internet, dan bukunya sangat bagus, dan menurut saya mahasiswa PAI terutama ini para pengurus HMJ ini saya pikir recommended bukunya, jadi bisa Anda pelajari sebagai bagian dari tradisi keilmuan dan juga tradisi intelektualnya. Saya coba share. Nah, ini bukunya. Kalau Anda mau bicara tentang keintelektualan, Yudi Latif pernah menulis buku di tahun 2000-an. Judulnya Intelijensia Muslim dan Kuasa. Genealogi Intelijensia Muslim Indonesia abad 20. Dia juga menceritakan tentang awal sejarah bagaimana kata intelektual itu muncul, yang kemudian dijelaskan secara terperinci dengan menggunakan berbagai literatur. Saya mungkin tidak akan menjelaskan itu karena Anda tinggal membaca saja. Nah, yang menjadi persoalan di berikutnya adalah ini. Di Indonesia berdirinya berbagai perhimpunan kaum terdidik Muslim seperti ada Jong Islamic Bond tahun 1925, ada SIS, ada GPII, ada HMI, ada PII, ada IPNU, ada PMII, ada IMM, ada Persami, ada ICMI tahun 90-an di zaman Soeharto, lalu ada KAMI yang berdiri tahun 98, bisa dilihat itu sebagai momen-momen dalam reproduksi tradisi-tradisi dan identitas-identitas kolektif intelijensia Muslim dalam perbuatannya untuk menyejarah. Ini saya artinya gini, tradisi intelektual itu muncul dari adanya kelompok-kelompok yang memang mengharapkan ada tradisi itu. Lalu kemudian dari kelompok itu melahirkan tokoh-tokoh, yang tokoh-tokoh ini kemudian pemikiran-pemikirannya menjadi bagian dari proses sejarah intelektual itu sendiri. Nah,
kawan-kawan yang hari ini menjadi mahasiswa di HMJ PAI, khususnya di UIN Bandung, saya pikir kita perlu juga melihat bahwa fakta di lapangan, kita mengamati semua yang menjadi persoalan kehidupan kita. Kalau kita mau urut dari persoalan yang parah, yaitu korupsi di Indonesia, sekarang, hampir bisa dipastikan para pelakunya adalah mereka yang pernah mengenyam dunia pendidikan tinggi. Dan mereka yang mengenyam dunia pendidikan tinggi, minimal sarjana, adalah mereka yang secara tradisi intelektual pernah mengalami itu. Tapi kemudian ketika mereka berkuasa atau memiliki kekuasaan, mereka tidak ingat lagi tentang hakikat dari jati diri dia sebagai seorang yang pernah terdidik di dunia intelektual. Yang terjadi adalah mereka justru melakukan praktek-praktek dan perilaku-perilaku yang tidak seidealis sewaktu dia mengalami proses-proses dulu ketika zaman dia atau ketika dia zaman di tradisi intelektualnya. Nah, anomali ini mengemuka dan banyak sekali terjadi. Nah, makanya tadi yang disampaikan oleh nanti ada penjelasan. Kenapa itu sampai terjadi? Nah, Noam Chomsky itu pernah menulis sebuah judul buku The Responsibility of Intellectuals. Dia membuat sebuah telahan bahwa seorang intelektual dengan status keistimewaannya berkewajiban memajukan kebebasan, keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian. Kata Chomsky, kaum intelektual tidak sekedar bertugas menyingkap kebohongan penguasa. Kalau yang jadi penguasanya adalah intelektual itu sendiri, yang pernah intelektual maksudnya, maka yang terjadi ya resikonya akan kontradiktif. Tetapi juga menjelaskan sejauh apa kita terlibat dalam kejahatan itu dan bagaimana menghentikannya. Jadi tugas cendekiawan, tugas intelektual adalah bagaimana menyingkap kebohongan-kebohongan itu. Maka ada sebuah adagium di kalangan intelektual, di peneliti ataupun juga di cendekiawan, Anda bisa salah, boleh jadi salah, tapi yang pasti satu, Anda nggak boleh bohong. Kenapa? Karena kalau bohong itu susah diperbaiki dan sudah melanggar dari nilai-nilai etika yang seharusnya dijaga oleh seorang intelektual. Malah, Eduardo Hugues Galeano, seorang jurnalis Uruguay, dia membuat sebuah telahan bahwa tugas utama intelektual termasuk di dalamnya penulis apapun, mau novel, mau jurnal, mau penelitian atau apapun juga, adalah membantu untuk melihat realitas. Artinya apa? Ayudar effort dengan keahlian dan pengetahuan yang dipunyainya, seorang intelektual harus membantu rakyat untuk melihat dan memahami realitas, serta membongkar yang terselubung. Bukan menjadi bagian yang terselubung itu, atau bagian dari masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat. Itu intelektual. Nah, kita bisa melihat, ini ada sebuah catatan yang dikemukakan oleh Koser di bukunya Man of Ideas. Dia menulis begini, orang-orang berilmu yang tidak pernah merasa puas menerima kenyataan sebagaimana adanya, mereka selalu berpikir soal alternatif terbaik dari segala hal yang oleh masyarakat yang sudah dianggap baik. Itulah intelektual. Jadi Anda harus, kalau misalkan bergerak di dalam dunia intelektual, karena Anda memang orang-orang yang terdidik, chosen people maksudnya, orang-orang yang terpilih, karena prinsipnya begini, tidak semua orang itu bisa beruntung seperti Anda bisa kuliah, apalagi kuliah di negeri. Dengan berbagai sistem kompetisi yang muncul nanti. Maka yang ada adalah pola yang dibangun itu adalah pola kesia-siaan. Maksudnya begini, jangan sampai Anda sekarang sudah ada dalam kehidupan di kampus yang segala, apalagi di negeri, walaupun di situ ada kewajiban, ini siapa nih? Ada kewajiban-kewajiban lain yang harus dilakukan oleh Anda, tapi Anda tidak melakukan kewajiban itu dengan semaksimal mungkin. Ini memungkinkan apa? Memungkinkan pola yang dibangun oleh Anda ketika Anda berproses dalam kehidupan organisasi ataupun juga di kampus, tidak menemukan bentuk yang seideal yang diharapkan pasca Anda nanti keluar dari kampus.
Walaupun saya juga memaklumi, saya juga memahami yang namanya dunia kehidupan nyata itu sangat berbeda dengan dunia kampus. Tapi harus dimaklumi bahwa dunia kampus hakikatnya adalah miniatur latihan Anda untuk bisa bergerak di dunia nyata yang sesungguhnya. Nah, tinggal pertanyaannya, bagaimana memaksimalkan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh Anda sebagai mahasiswa setelah Anda selesai di kampus dan masuk di dunia yang nyata, bagaimana mengaplikasikannya? Dan ini tidak mudah. Perlu latihan, perlu usaha, perlu perjuangan, perlu ikhtiar yang harus dimaksimalkan dalam rangka menuju ke sana. Nah, tetapi jangan khawatir bahwa, nah ini, apa yang terjadi kemudian? Nih saya mungkin coba paparkan sedikit ya, yang berkaitan dengan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, tampilnya generasi terdidik yang terpengaruh oleh ide-ide pengetahuan barat yang diserapnya. Itu dulu. Jadi mulainya ada Budi Utomo, berdirinya Stovia dengan adanya Jong Islamic Bond, lahirnya Sumpah Pemuda dan lain-lain. Itu dimulai dari pemuda-pemuda yang memang mengecap pendidikan atau generasi terdidik dan terpengaruh oleh ide-ide barat. Walaupun baratnya barat Eropa gitu ya. Kemudian yang terdidik dari barat itu muncul pada akhir ke-19, abad ke-19, juga terutama muncul dari keluarga bangsawan. Ini kalau dulu lahirnya di sana. Nah, namun dengan semakin berkembangnya birokrasi pemerintah kolonial waktu itu, di awal mula sejarah lahirnya kenapa banyak intelektual di Indonesia, berkembangnya birokrasi pemerintahan kolonial dan birokrasi kapitalis swasta, orang-orang yang beragam kelompok status secara berangsur-angsur mulai memasuki dunia modern. Seperti hari ini, Anda bisa lihat semua orang ketika punya prestasi, walaupun mungkin dari keluarga kurang mampu, tapi bisa mengecap dunia perguruan tinggi. Ya, apalagi mungkin Anda yang memang punya kemampuan secara finansial, juga kemampuan intelektual, sehingga Anda bisa mengecap dunia perguruan tinggi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, itu dari sisi kesejarahan. Nah, dilihat dari proses bicara tentang tugas, fungsi, peran, dan tanggung jawab, Anda lihat gambar ini, seorang revolusioner, sosiolog Islam, Dr. Ali Syariati, dia menyebut bahwa misi suci kaum intelektual atau cendekiawan adalah membangkitkan dan membangun masyarakat. Bukan memegang kepemimpinan politik negara. Itu bahasanya ekstrim. Kalau memang Anda ingin terjun dalam dunia intelektual, Anda harus sudah siap tidak tergoda oleh kepemimpinan politik negara. Dan melanjutkan kewajiban dalam membantu dan menerangi masyarakat sehingga mampu memproduksi pribadi yang tangguh. Lanjutannya. Kemudian memiliki kekritisan, independen, dan punya kepedulian secara sosial. Nah, jadi dalam posisi seperti ini saya pikir setiap kita itu perlu memiliki orientasi. Kalau misalkan orientasi kehidupan Anda adalah saya ingin berpolitik, ya kalau politik yang penting Anda bagaimana memiliki kapasitas itu, dan biasanya orang akan memupuk kepemimpinannya lewat jalur-jalur tertentu. Dan kalau di Indonesia mungkin partai politik itu adalah institusi yang paling bertanggung jawab terhadap bagaimana melahirkan individu-individu yang akan menjadi pemimpin di negara ini. Dari mulai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Gitu. Nah, lalu, ini ada yang menarik. Antonio Gramsci, seorang filosof Italia, dia pernah menyebut bahwa setiap orang menjalankan beberapa aktivitas, setiap orang bisa menjalankan aktivitas bentuknya dalam bentuk aktivitas intelektual, tapi tidak semua orang dalam masyarakat menjalankan fungsinya sebagai intelektual. Jadi boleh jadi bentuknya aktivitasnya intelektual, tapi belum tentu fungsinya fungsi intelektual. Nah, bagaimana tahapan untuk bisa masuk? Nah, ini Auguste Comte itu seorang sosiolog, Anda pasti yang pernah belajar sosiologi juga paham tentang siapa Auguste Comte. Dia menyebut tentang tahapan perkembangan intelektual, dari mulai tahapan teologis, metafisis, sampai dengan tahapan positif. Berarti dilihat dari tahapan perkembangan itu, cara berpikir untuk seorang intelektual itu ya wajib berpikir ilmiah.
logis, rasional, empiris, terukur, bisa difalsifikasi, dapat diverifikasi, bermetode, dan semuanya menjadi bagian penting dari usaha untuk seseorang itu mematangkan sisi intelektual. Tapi, nah ini, ada tantangannya. Tantangan yang memang dihadapi oleh kaum intelektual. Rasionalnya seperti apa? Bahwa keberadaan intelektual di sebuah masyarakat itu sangat menentukan. Seperti tadi saya bilang di awal, dia menentukan apa? Menentukan lahirnya sebuah pemikiran, menentukan lahirnya perubahan, bahkan menentukan lahirnya sebuah revolusi. Dan ini juga dilakukan di masa-masa lalu. Seseorang intelektual itu memiliki posisi sangat strategis dalam mengendalikan arah perubahan zaman. Maka yang paling pasti dilakukan adalah orang itu harus bisa memiliki orientasi. Sebetulnya dia mau kemana gitu. Jangan sampai la syarqiyata wala gharbiyata. Anda tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke utara, tidak ke selatan. Mudabdabun bainas sama'i wal ard. Ada di tengah-tengah, nggak jelas. Gitu. Nah, intelektual yang kritis dan berani akan mengantarkan peradaban bangsa menuju peradaban yang tinggi. Sebaliknya, intelektual yang pasif, ciut, nyali, yang berpotensi, ya pasti berpotensi besar menyebabkan kemunduran sebuah peradaban. Makanya kalau dulu zaman Sokrates dia berani minum racun hanya gara-gara dia dianggap sebagai pembawa virus keburukan bagi masyarakat muda Athena waktu itu, dia sampai berani mempertaruhkan keyakinannya hanya dengan untuk meminum racun. Barangkali bisa dikatakan bahwa maju mundurnya sebuah peradaban itu sangat tergantung pada kaum intelektual. Jadi kalau dalam konteks Indonesia, kaum intelektual itu ada pada middle class, ada posisi kelas tengah. Gitu. Tapi kelas tengah ini berpotensi dia naik ke atas atau berpotensi juga jadi turun ke bawah. Nah, fungsi intelektual itu tidak hanya menafsirkan realitas di sekitarnya, tapi juga berkeinginan kuat untuk mengubah keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Maka konsekuensi logis dari seorang intelektual adalah ini. Ketidakadilan, penindasan, kekuasaan yang korup dan sebagainya akan menjadi perhatian serius seorang intelektual. Yang menjadi soal adalah justru ketika ketidakadilan, penindasan, kekuasaan korup justru lahir dari orang-orang yang berintelektual. Itu yang jadi yang disebut dengan pengkhianatan kaum intelektual itu, ya, the treason of intellectuals itu. Nah, apakah kaum intelektual akan dalam membebaskan manusia dan kemanusiaan serta berkeinginan menciptakan pembaruan dan peradaban itu lancar-lancar saja? Atau mereka akan mengalami hambatan ini? Apakah seorang intelektual ketika bicara idealis, keadilan, kesejahteraan, kehidupan yang normal, yang baik, itu akan gampang saja? Ternyata life is never flat. Hidup itu tidak seindah drama Korea. Hidup itu tidak pernah datar gitu. Jadi ya harus siap. Nah, ada pendapat dari Ziauddin Sardar. Dia menjelaskan bahwa ada tantangan yang akan dihadapi oleh seorang kaum intelektual, oleh kaum intelektual ketika dia mengemukakan ide-ide kreatifnya, ide-ide perubahannya. Pertama adalah kecenderungan kaum ideolog. Siapa ideolog itu? Orang yang kalau sekarang bahasa kita itu berkuasa dan memiliki pandangan ideologi tertentu. Kecenderungan kaum ideolog untuk mendominasi dan mengendalikan. Maksudnya pengendali dan penguasa ini. Mereka merasa bisa memonopoli pikiran dan keputusan. Tidak terkecuali pengusaha. Kadang-kadang pengusaha itu mampu membuat hasil penelitian jadi berubah sesuai keinginan dia. Pengusaha itu bisa mengubah cara berpikir politikus untuk bagaimana kebijakannya berubah. Contohnya begitu. Nah, hal ini bersumber dari keyakinan bahwa mereka terhadap superioritas bawaan dan kesolehan mereka. Itu bahasa gampangnya begitu. Dengan jargon bahwa ini juga untuk masyarakat, untuk keadilan, padahal untuk kelompoknya, untuk partainya, ataupun juga untuk kepentingan pribadi dan juga kepentingan di rumahnya. Yang sebenarnya merupakan hasil dari pandangan mereka yang sempit dan terbatas. Nah, gerakan kaum ideolog ini biasanya dijauhi dan dihindari oleh para pemikir dan intelektual muda.
Karena kecenderungan mereka untuk menyandarkan argumentasinya pada otoritas. Nah, kalau Anda pernah mengalami kehidupan di zaman Orde Baru, atau mungkin Anda baca buku-buku tentang Orde Baru, bagaimana Soeharto berkuasa dengan sangat-sangat absolut di 32 tahun itu. Dan Masya Allah, kekuasaannya itu luar biasa. Di mana ada presiden yang bisa berkuasa sampai 32 tahun di Indonesia ya. Baru di zaman Soeharto. Soekarno pun tidak sampai sekuat itu, padahal Soekarno itu bapak revolusi, bapak bangsa, presiden pertama, tapi tidak sehebat Soeharto. Dalam hal bagaimana kekuatannya itu muncul. Tidak sedikit. Nah, kalau Anda pernah baca ada istilah mafia Berkeley. Mafia Berkeley itu orang-orang yang lulusan dari Berkeley gitu, jaringan-jaringan Berkeley yang ada di kekuasaan Soeharto, yang berusaha untuk bagaimana kelanggengan Soeharto ini sebagai penguasa tetap berlanjut dengan dukungan-dukungan kaum intelektual. Sehingga semua hasil riset dan lain sebagainya itu dalam rangka penguatan kekuatan kekuasaan Soeharto. Ya. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Orang-orang yang berlainan dengan kebijakan Soeharto waktu itu didem semua, ditekan semua jangan sampai muncul. Nah, kecenderungan mereka yang menyandarkan pada argumentasi dan otoritas serta ini mendominasinya serta mengontrol aktivitas kelompok dan masyarakat yang lain di luar gerakan mereka. Mereka melakukan proses-proses untuk proses pengendalian. Makanya hegemoni terhadap kelompok tertentu itu akan muncul manakala orang merasa dirinya sudah jadi penguasa. Ya. Nah, akibat dari yang pertama ini, maka muncul yang kedua. Apa? Bahwa adanya mentalitas guru. Nah ini, maksudnya apa mentalitas guru ini? Sikap ini tercermin dari diktum bahwa mentor, guru, pemimpin spiritual itu selalu benar. Bahkan ketika jelas-jelas dia berbuat salah, pengalaman menunjukkan bahwa dia salah. Tetapi mentalitas guru berperan besar dalam meruntuhkan daya nalar kritis. Ini suka ada kalimat begini, orang itu tidak mau dikritik. Karena dia sudah menganggap dirinya benar. Nah nanti ini ada yang ketiga sebenarnya, bahasan yang ketiga. Tapi ini di sini. Jadi muncul mental bahwa dia itu karena merasa hebat, ini persoalan. Ini akan menjadi hambatan. Orang-orang intelektual itu alih-alih menghasilkan sendiri karya orang yang original, pengikut mereka yang taat itu menyunting dan menerjemahkan karya guru mereka yang berkualitas rendah. Ini masalahnya. Dan karena guru tidak bisa dikritik, argumentasi mereka salah dan keliru dan terus-menerus diulang. Kalau bahasa saya yang sederhana adalah orang terlalu khawatir untuk memperbaiki apa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya. Ini karena apa? Mentalitas. Dan di Indonesia cenderung ini menjadi bagian yang sering menjadi kendala-kendala berikutnya. Nah, akibat dari yang kedua ini muncul yang ketiga. Tantangan kaum intelektual adalah melahirnya sikap ketiga yang terkait dengan sikap sebelumnya adalah ketidakmampuan mereka menerima kritik. Siapa yang tidak bisa mereka kritik? Kritik terhadap karya mereka sebagai sebuah bentuk serangan. Jadi kalau misalkan orang berkarya, dikritik dianggapnya nyerang gitu. Padahal bedakan kritik dengan ngebully, beda. Kalau kritik itu memberikan daya dorong. Dan sebetulnya persoalan kritik itu tergantung dari respon kita terhadap kritik itu. Jadi hakikatnya sesuatu itu bisa jadi kritik, bisa jadi kritik, bisa jadi bully. Tergantung kita memandangnya. Nah, kalau misalkan ini menjadi penghambat, maka orang-orang yang merasa dirinya intelektual itu akan merasa tidak perlu ada dikritik lagi. Sehingga mereka akan menguncilkan para pengkritik dan bahkan mungkin akan menuntut balas. Ketika dihadapkan pada berbagai argumentasi, jawaban klasiknya adalah, bahasanya suka begini, bagaimana saya bisa salah? Saya yang telah menangani persoalan ini selama puluhan tahun. Kalian bukan ahli hukum contohnya. Kalian bukan ahli syariat. Kalian itu spesialisnya tertentu. Kalian tuh tidak tahu, hanya saya yang tahu. Jadi dia menganggap otoritas keilmuan dia itu menghasilkan
Sesuatu yang tidak bisa dikritik dan tidak bisa dibantah lagi. Bahkan, nah ini, jika kalian melakukan proses kritik, berarti kalian sedang mencoba mendiskreditkan saya dan sedang menyebarkan fitnah. Wah, ini sudah lagi cerita lain. Nah, sebenarnya mengakui kesalahan merupakan sebuah kebajikan dan kekuatan, bukan kelemahan. Dan dengan cara itulah ilmu pengetahuan bisa berkembang. Tapi sayang, dari internal intelektual sendiri, ini terjadi. Nah, kalau misalkan kita identikan, intelektual itu adalah mereka yang berasal dari perguruan tinggi atau orang-orang yang ada di perguruan tinggi. Orang yang pintar yang itu ada di perguruan tinggi, orang yang cerdas itu dari perguruan tinggi. Lahirnya konsep ide, teori ataupun juga banyak sekali temuan itu adalah dari mereka yang di perguruan tinggi. Tapi ini juga sebuah otokritik. Perguruan tinggi adalah lembaga yang paling sulit berubah, yang paling sukar menerima perubahan. Padahal agent of change itu lahirnya dari perguruan tinggi. Tapi jujur saya katakan bahwa perubahan paling sulit itu justru adanya di perguruan tinggi. Anda boleh lihat, senioritas di perguruan tinggi itu sangat kental sekali. Orang itu kalau sudah dengan status jabatan tertentu, itu pasti wah gitu. Maaf, mungkin saya boleh sampaikan kritik. Di dosen itu ada jenjang akademik. Ada asisten ahli, ada lektor kepala, ada guru besar. Guru besar juga ada guru besar muda, madya, ada yang utama. Sepertinya kalau sudah pada jenjang tertentu, orang menganggap kebenaran itu hakikatnya muncul dari dia. Jadi kalau sudah dipasangkan gelar, maaf, saya bukan menyinggung, tapi ini kritik. Ketika orang disandangkan gelar dengan nama profesor contohnya, ingat, profesor itu bukan gelar akademik. Dia itu adalah pangkat, jabatan. Yang jabatan itu hanya berlaku sampai usia 70 tahun. Nah setelah 70 tahun kalau diangkat lagi berarti menjadi guru besar emeritus. Dosen luar biasa. Nah, tapi itu selesai di usia 70 tahun. Kalau panjang umur, kalau enggak ya 50 tahun juga selesai ya tuntas semua. Gitu. Orang gagap gitu kalau dengan orang mencantumkan gelar. Karena gelar tertinggi itu secara akademik hanya doktor. Gitu. Tapi jabatan akademik, jadi gini, otoritas keilmuan secara intelektual itu bukan hanya mereka yang memiliki kadar gelar saja. Ini masalahnya. Makanya coba Anda lihat ketika Anda menulis artikel jurnal contohnya, tidak ada satupun redaktur di jurnal yang mencantumkan gelar. Tidak ada. Makanya orang yang S1 boleh nulis, yang S2 boleh nulis, yang S3 boleh nulis, yang gelarnya tidak ada gelarnya pun boleh nulis. Karena apa? Karena kemampuan intelektual itu tidak hanya dari sini. Dalam rangka apa itu? Ini masalahnya. Kita akan menghadapi tantangan-tantangan orang yang sulit berubah karena tidak mau menerima kritik. Gitu. Orang tidak bisa membedakan mana kritik, mana menyerang. Gitu. Kalau kritik itu proses untuk pengembangan diri kita supaya jadi berubah. Artinya kalau kita dengar kritik orang, kemudian kita berubah sesuai dengan kritik itu, dan kita menjadi lebih baik, berarti kritik itu menjadi potensi juga. Ibarat pupuk, kan tidak semua pupuk itu coklat, tapi mungkin maaf, kotoran ayam, kotoran sapi, bau. Tapi ketika itu kita pakai untuk pupuk justru mengembangkan, gitu, ya, jadi lebih berkembang. Oke, nah apa yang menjadi faktor dari pengembangan intelektual kita? Yang pertama adalah bisa jadi faktor bawaan. Ya, faktor genetik juga mungkin ada. Biasanya kalau Anda pernah di pesantren, secara genetik anak kiai ya jadi kiai lagi. Walaupun tidak semua, tapi ada yang seperti itu. Ada faktor bawaan. Termasuk mungkin orang tua yang dosen, ya ketika lahir anaknya juga kuliah, dia karena selalu lihat orang tuanya juga ngajar, kemudian bawa buku, punya buku banyak, terinspirasi juga dengan jalur yang sama, ya akhirnya pengen jadi dosen. Itu ada faktor bawaan juga. Atau mungkin dari faktor gizi. Orang berpikir tuh karena gizinya juga. Makanya kalau mahasiswa makannya cuma mie gitu ya, kemudian telur ceplok atau apalah yang standar-standar, ya kayaknya juga harus ada sedikit tambahan nutrisi gizi juga. Tidak hanya hanya sebatas cukup dikenyang saja selesai. Kemudian yang ketiga adalah faktor kematangan. Nah ini, faktor kematangan juga berkaitan dengan faktor mental dan faktor psikis ya. Ada orang-orang yang secara keilmuan hebat, tapi karena kematangannya belum tepat,
cenderung dia akan berapi-api walaupun belum terarah. Makanya kalau misalkan ada orang muda usia 20-an sudah jadi doktor, kemudian cenderung dia berbicaranya idealis, saya pikir sangat wajar karena di usia begitu memang harus begitu. Ya. Tapi kalau misalkan usia 20-an contohnya sudah jadi dokter tapi malah adem ayem kayak orang tua usia 50 tahunan, ini harus diterapi, ini ada apa? Jangan-jangan dia sudah tua sebelum umurnya gitu, ya. Karena faktor kematangan juga penting. Nah, kematangan ini terkait dengan satu faktor pengalaman, lingkungan, kemudian faktor sosiologis juga, termasuk juga mungkin faktor siapa mentornya. Ya, mentor ini juga penting. Artinya siapa yang menjadi orang yang diajak bicara untuk dia sampai seperti itu. Kemudian faktor pembentukan, maksudnya seberapa concern dia melakukan proses untuk melakukan pengembangan intelektual. Seperti kalau misalkan Anda hari ini, Anda sebetulnya bisa saja datang dari rumah, datang ke kampus, kuliah, pulang lagi ke kampus, ya Anda 4 tahun, 5 tahun lakukan begitu, Anda pasti lulus kuliah, selesai. Ya. Tapi ya hanya sebatas lulus kuliah gitu. Tapi kalau kemudian dalam persoalan faktor pembentukan ini Anda juga terpa dengan kegiatan seperti Anda aktif di intrakurikuler di mana itu? Di HMJ contohnya Anda melakukan aktivitas-aktivitas, kemudian Anda juga mungkin aktif di luar kampus juga, melakukan aktivitas juga. Nah, di situ faktor pembentukan intelektual akan lebih cepat terbentuk gitu, dibanding dengan mereka yang tidak melakukan aktivitas itu. Termasuk ketika Anda menggunakan media ataupun juga jejaring sosial ataupun juga menggunakan internet, menggunakan handphone Anda untuk dalam rangka proses pembentukan intelektual yang lebih cepat lagi. Jadi saya melihat bahwa saat ini proses percepatan dalam proses pembentukan dan pengembangan intelektual bagi Anda di zaman sekarang itu sangat memungkinkan bisa dilakukan dengan segera. Jadi kalau zamanan saya itu kalau nggak kreatif ya susah. Sekarang juga betul, kalau tidak kreatif juga susah. Tapi potensi untuk bisa berkreativitas kalau dulu masih terbatas. Kalau sekarang itu sudah meluas gitu dan sudah masif. Nah, lalu terakhir adalah adanya kebebasan psikologis. Jadi maksudnya kebebasan psikologis itu seperti apa? Orang-orang yang bisa mengembangkan intelektualnya, dia harus memiliki orientasi yang jelas untuk masa depan dia. Bahwa dalam proses intelektual ini, dia tidak akan seperti orang-orang lain yang melakukan proses yang bukan intelektual. Maaf mungkin kalau saya boleh menyebut. Kalau Anda sebagai orang yang rajin nonton TV saja, maka Anda akan hanya melihat TV sebagai sebuah media menyenangkan Anda. Tapi kalau Anda sebagai seorang intelektual, Anda melihat televisi itu adalah sumber inspirasi Anda mengembangkan daya nalar Anda. Nah, disinilah perbedaannya. Sumber boleh sama, responnya akan berbeda. Maka kebebasan psikologis maksudnya adalah secara psikologis Anda harus bebas menentukan apa yang menjadi pilihan Anda dalam kehidupan ini. Secara intelektual, orang yang memiliki pemahaman yang clear tentang intelektual itu sendiri, dia tidak akan terpengaruh untuk hal-hal yang di luar nilai-nilai intelektual. Tapi sekali lagi, life is choice. Hidup itu pilihan. A, B, C, D. B, C, D. Ya, apa ya? Ada pilihan, ada takdir, ya. Ada choice. Tapi choice itu adanya di tengah. Nah, dari birth sampai death, bahasa kalau dalam teori motivasi itu, ada B, C, D. B itu birth, kelahiran. D itu death. Jadi hidup dari mulai lahir sampai dengan mati, maka di tengahnya adalah ada C. C itu adalah choice. Hidup itu pilihan. Anda sekarang masuk UIN Bandung pun, UIN Bandung, itu adalah pilihan. Dan mungkin sangat banyak orang-orang yang masuk UIN Bandung yang tidak diterima. Hanya sekedar ingin. Bersyukurlah Anda yang bisa masuk di ranah itu. Terakhir, intelektual sejati adalah seseorang yang tahu berbagai hal. Ya, paling tidak dia paham lah. Walaupun mungkin sedikit tapi banyak, atau mau banyak atau sedikit terserah.
Alat utamanya adalah pikiran yang tajam dan metodologi interdisipliner yang bisa memahami berbagai disiplin keilmuan, persoalan dan tingkat pengetahuan manusia. Intelektual sejati tidak mengenal kepakaran, karena kepakaran itu ibarat sepotong kain kafan yang menyelubungi kelemahan para profesional. Kalau sekarang itu kan sepertinya, ya ini sedikit saya kalau kajiannya kajian filsafat ilmu ya. Kalau dulu seseorang itu hebat dalam berbagai hal. Maksudnya kalau Anda lihat, Anda baca buku Jujun Surya Sumantri yang pengantar filsafat ilmu, sebuah pengantar modern maksudnya, itu disebutkan bahwa seorang tokoh itu, kalau di masyarakat ada tokoh, dia pasti adalah paham tentang agama juga, paham tentang kajian-kajian sosiologis juga, dia dituakan juga, dia dimintai juga ilmu ataupun juga masukan-masukan, dan bisa memecahkan urusan-urusan masyarakat. Semua dari situ. Tetapi kalau sekarang beda. Spesifikasi keilmuan makin lebih spesifik, makin pintar, makin hebat. Makanya kalau di zaman sekarang, itu tidak ada orang yang pintar di berbagai hal. Hanya orang yang pakar di bidang itu. Nah makanya saya menyebut bahwa intelektual itu tidak mengenal kepakaran. Karena kepakaran itu ibarat sepotong kain kafan yang menyelubungi kelemahan para profesional. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu nggak ngerti itu? Itu kan bukan pakar saya, itu kan bukan kepakaran saya gitu. Itu kan memotong untuk agar orang tidak masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Semakin dangkal dan lemah pondasi intelektual sebuah disiplin, semakin mudah ia dikalahkan oleh hierarki kepakaran. Itu resiko-resiko yang muncul. Nah, ucapan seperti kalian bukanlah pakarnya, bukan ilmuwan, bukan ekonom, bukan sosiolog atau spesialis keilmuan tertentu sehingga kalian tidak paham. Itu sebenarnya adalah benteng pertahanan terakhir dari seorang profesional yang berkualitas rendah. Ini pertanyaannya menohok sekali. Karena dia menganggap bahwa kehebatan itu hanya dilihat dari kepakaran saja. Walaupun yes, tapi saya pikir ini bisa menjadi benteng untuk orang itu, bisa ibaratnya orang nggak mau kena hook gitu kalau tinju, dia bentengi dirinya dengan pernyataan itu. Dan ini merupakan kegagalan, baik kegagalan intelektual maupun kegagalan kemanusiaan. Karena pada akhirnya orang akan melindungi dirinya dengan benteng-benteng pertahanan seperti ini. Nah, kalau agenda yang tahapan yang kelima, dari paparan saya tentang yang kelima ini, yaitu agenda ke depan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang intelektual atau seorang calon intelektual seperti Anda yang hari ini ada di dunia pendidikan tinggi, ya Anda harus mempersiapkan diri untuk diri Anda sendiri dulu. Jangan dulu pernah berpikir untuk orang lain, sementara diri Anda juga masih bermasalah. Karena apa? Seorang intelektual pada akhirnya dia harus memikirkan masyarakat, memikirkan kehidupan sosial. Maka latihlah sense of crisis Anda, latihlah sense of responsibility Anda, agar kepekaan itu muncul ketika Anda nanti setelah tidak lagi kuliah. Karena nanti di kehidupan nyata Anda jadi gitu ya. Hidup, karena saya tadi pernah bilang, hidup tidak seindah drama Korea. Yes, kenapa? Karena terkadang mahasiswa menganggap kehidupan ketika dia di perguruan tinggi adalah kehidupan yang sesungguhnya. Bukan. Kehidupan sesungguhnya itu adalah ketika Anda melakukan proses-proses yang benar dalam rangka pengembangan potensi diri Anda. Nah, intelektual itu adalah bagian dari sesuatu yang harus menjadi dasar Anda ketika Anda melakukan aktivitas. Jadi bahasa sederhananya begini deh. Jangan sampai orang Anda yang kuliah di UIN Bandung itu dalam kehidupan biasa sama aja dengan orang yang tidak kuliah. Contoh. Sering terjadi kasus lulusan dari kampus itu jadi sampah masyarakat. Ya, apa bedanya sih dengan yang nganggur, dengan yang kuliah lulus jadi sarjana dan nganggur, dengan yang tidak kuliah, tidak lulus sarjana, tapi sama-sama nganggur gitu. Kalau misalkan hanya sama, berarti kan percuma saja kuliah. Sebetulnya tidak percuma. Yang salah itu adalah dirinya sendiri yang tidak bisa memahami orientasi ke depan dia mau jadi apa. Ketika dia melakukan proses intelektual,
Ini persoalannya adalah bagaimana Anda memfungsikan diri sendiri dulu. Ini agenda ke depan kalau menurut saya nih, apalagi kalau sudah ngomong masa depan bangsa. Masa depan bangsa itu terlalu luas kalau saya lihat. Tapi yang harus Anda ingat adalah bangsa ini tergantung dari kita yang hari ini menjadi pion-pion yang lahir menjadi bagian dari bangsa ini. Jadi saya yakin banget kalau Anda jurusan PAI, itu kan tidak semuanya ketika Anda nanti lulus itu jadi dosen. Tidak semuanya Anda ketika lulus itu jadi guru gitu. Enggak semua, walaupun Anda S1-nya S1 PAI. Ujung-ujungnya orang nanti bekerja atau mencari kehidupan. Itu tergantung dari apa yang dia passionnya apa gitu. Kalau dia passionnya justru ke arah politik, ya kita tidak bisa memungkiri ketika ada kawan-kawan kita yang jurusan PAI jadi anggota dewan. Ada jurusan PAI juga ada jadi pedagang, pebisnis, kontraktor. Artinya, nah ini yang saya bilang, nilai-nilai intelektualnya itu dia manfaatkan di bidang-bidang lain. Tapi kalau dia ansis sebagai seorang intelektual, maka dia harus jaga keintelektualannya itu menjadi bagian dari upaya agar kekuasaan tidak menjadi semena-mena. Termasuk ketika bicara kekuasaan di kampus contohnya. Nah ini juga jadi kontradiktif pada akhirnya. Saya tadi bilang, kampus sebagai tempat untuk memproduk, melahirkan orang-orang yang intelek, kemudian lahirnya banyak teori di kampus, tapi justru ketika terjadi ketimpangan, anomali, kejahatan, itu justru adanya di kampus. Berarti memang betul yang dikatakan oleh Quran, bahwa manusia itu hakikatnya tergantung dari kemampuan dia mengolah matanya, hatinya, dan telinganya. Kalau enggak, balhum adol, apa? Ya lebih rendah dari hewan gitu. Quran saja sudah menyebut begitu. Berarti jangan sampai kita tersindir lagi oleh Quran hanya karena ketidakmampuan kita mengolah mata, telinga, ataupun juga hati kita untuk mencerna, mendengar, dan melihat kebenaran-kebenaran itu muncul. Nah, maka ada doa yang selalu dipanjatkan oleh dan ini dipanjatkan oleh Rasul, dan biasanya ini doa baik untuk seorang yang bergerak di dunia keadilan, dunia penegakan hukum atau juga intelektual. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma arinal haqqo haqqo, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar. Wa arinal batila batila warzuqna dan berikanlah kami kekuatan untuk bisa mengikutinya. Tapi ada lagi, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami, perlihatlah kepada kami, yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk ajtinabah, menjauhinya. Jadi kita punya agenda besar, bagaimana yang benar itu kita katakan benar, dan itu sebuah bagian dari integritas kita sebagai seorang intelektual. Dan mengatakan bahwa yang salah itu adalah salah, tetap. Tidak ada salah sedikit atau salah, ya salah masalah saja. Tinggal perbaiki, itu aja masalahnya. Jangan sampai orang sudah tahu salah, dia kekeh dengan kesalahannya, dan dia anggap bahwa orang lain yang salah, dia hanya benar. Nah itu jadi permasalahan berikutnya. Saya pikir hal-hal itu yang perlu kita lakukan dalam rangka bagaimana kaum intelektual dan masa depan bangsa ini kita bisa kembangkan, bisa kita telaah. Dan saya sangat mengapresiasi kegiatan hari ini yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya serasa pulang kampung tuh lihat Anda yang aktivitas seperti ini. Itu memori sekitar 23 tahunan yang lalu gitu. Selamat, mudah-mudahan Anda amanah memegang jabatan di dunia kampus walaupun setara di Himpunan Mahasiswa Jurusan. Dan saya doakan Anda menjadi bagian penting dari bangsa ini agar masa depan bangsa menjadi lebih baik. Saya pikir demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ya. Waalaikumsalam. Udah lihat, Win. Ya. Kan buruk. Alhamdulillah. Acan. Silakan. Ih, dauhan.
Itu suaranya tuh belum dikeluarkan tuh, suaranya belum keluar. Udah. Alhamdulillah kajian hari ini sudah terpaparkan oleh narasumber kita. Selanjutnya mungkin Pak, bagaimana jika dibuka untuk pertanyaan? Boleh, silakan. Baik, untuk pertanyaan saya buka untuk 2 orang terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya. Yang mau ke depan boleh ini ya, boleh yang mau bertanya boleh ke depan. Tolong mic-nya tolong dikasih. Berapa orang yang kelewat? Oh, itu Bapak ini lewat. Ya. Sok lah. Izin bertanya, Pak. Ya, so. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Pak, tadi terima kasih sudah menjelaskan tentang panjang lebar tentang intelektual. Jadi sedikit banyak menambah wawasan saya juga. Baik, Pak, jika kita menarik sejarah pada beberapa puluhan abad ke belakang, dari munculnya tokoh pertama bidang intelektual, terutama dalam kajian filsafat itu ada salah satunya Thales, Pythagoras, kemudian kesininya ada Socrates dan tokoh-tokoh lainnya. Yang saya ingin tanyakan, Suaranya? padahal kan kita tahu bahwa jika kita kaitkan dengan sejarah dunia atau sejarah Islam, yang pertama kali manusia yang turun ke bumi kan Nabi Adam, Pak. Turunnya di Jazirah Arab. Nah, mengapa sejarah tidak mencatatkan perkembangan pengetahuan itu pertama kali dari Jazirah Arab? Mengapa dari Yunani ataupun dari Mesir kuno yang dicatat oleh sejarah? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, mungkin sama berkaitan dengan tadi pertanyaan pertama, mengapa yang dicatat sejarah itu Thales yang pertama kali? Padahal kan Nabi Adam sudah lebih dulu lebih tahu, maksudnya bahkan dalam ayat Al-Quran Nabi Adam itu diberikan kemampuan untuk mengetahui semua benda ataupun semua nama-nama benda. Dan jauh sebelum itu juga Nabi Nuh juga udah pernah membuat bahtera yang di zamannya itu mungkin orang bisa bikin itu tanpa pengetahuan gitu. Nah, seperti itu mungkin Pak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab satu-satu aja deh, biar fokus. Yang pertama, tentang kenapa kok nggak dari Arab dulu, kok dari Yunani gitu ya. Nah, ini persoalannya kan masalah siapa yang memulai, yang menggali gitu ya. Kenapa tidak di zaman Nabi Muhammad, kok yang pertama kali yang dibahas adalah yang dari Yunani, 6 abad sebelum Masehi. Yang pasti bahwa di zaman mereka, sebut saja begitu, di zaman tadi yang disebutkan ada Thales, Socrates atau lain-lain di Yunani itu. Kenapa mereka yang duluan kok tidak umat Islam? Ya ini mungkin kajiannya adalah kalau untuk kajian keilmuan kita tidak melihat dari dogma keagamaan. Itu bedakan dulu itu. Kebenaran itu walaupun datangnya dari orang lain yang berbeda dengan kita, ya harus diterima juga. Nggak boleh hanya gara-gara yang lahirnya kebanyakan dari non-muslim contohnya, sementara dianggap di Islam tidak ada penjelasan, akhirnya jadi klaim tersendiri. Nah, termasuk tadi cerita Nabi Adam, kan dia yang duluan lah, dan dibanding dengan Yunani. Ya, saya pikir klaim itu akan terbantahkan karena itu hanya diyakini oleh umat Islam. Dan secara data faktual juga itu berdasarkan pada teks-teks ayat ataupun juga terjemahan ataupun juga manuskrip yang dibuat oleh orang Islam sendiri.
Nah ini, atau kalau teks Quran kan tidak ya. Tapi artinya gini, sumbernya sangat subjektif karena berdasarkan satu agama tertentu. Tetapi ketika bicara seperti di Yunani dan lain-lainnya, itu karena memang ada bukti fisik mengarah ke sana. Ada faktor bukti sejarah yang mengarah ke sana. Saya tidak ingin kita terpola bahwa yang namanya kebenaran itu tidak menjadi dominasi tanda petik ya Islam saja gitu. Jadi kalau yang namanya kebenaran itu Allah sebarkan ke seluruh alam ini. Tinggal siapa orang yang pertama kali menemukannya. Nah, makanya kenapa teori gravitasi kok Newton gitu, bukannya orang Islam? Karena kalau yang menemukan orang Islam mungkin namanya bukan hukum Newton, ya. Nah, itu aja maksud saya. Maksud saya kita coba untuk lebih terbuka ketika seorang intelektual itu harus lebih terbuka melihat kebenaran, bukan kebenaran dari sudut pandang agama tertentu. Kita juga kan tidak kemudian membid'ahkan lampu neon yang nyala hanya gara-gara lampu neon dibuat oleh Thomas Alva Edison. Kenapa? Ya karena memang ada manfaat untuk kemanusiaan. Nah makanya pisahkan antara religiusitas, nilai-nilai ideologi keagamaan dengan nilai-nilai sosial. Yang itu kedua-duanya sebetulnya bisa bertemu di satu titik yang namanya kemanusiaan sebenarnya. Tinggal pertanyaannya, sisi mana yang akan lebih kita tonjolkan. Makanya saya sangat menyarankan ini untuk agenda ke depan, seorang intelektual itu harus bersifat moderat. Gitu. Terjadi pemahaman moderasi beragama. Kenapa? Karena moderasi beragama ini bagian dari upaya agar kita tidak radikal fundamentalis di satu pihak dan liberal di pihak yang lain. Artinya kita harus punya sikap. Jadi saya ke Kang Dede Ramdhani ya, pertanyaannya baik, tapi saya ingin mengharapkan kita semua lebih fokus pada melihat kebenaran itu bisa ditinjau dari berbagai sisi, tidak hanya dari sisi keagamaan saja. Seperti itu ya Kang Dede Ramdhani ya. Mudah-mudahan tidak puas. Oke. Moderator. Next. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Silakan mikrofonnya. Ini nanti nanya intelektual muda jadi Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang tadi telah menyampaikan materi dengan begitu luar biasanya. Nah, tadi saya tertarik dengan pembahasan di mana Bapak menyebutkan bahwa sebetulnya kan di perguruan tinggi ini melakukan perubahan, tapi justru di perguruan tinggi juga lah kita sulit untuk mengembangkan perubahan tersebut gitu kan ya. Dan mungkin sebagai kaum saya ya menyampaikan kebenaran itu misalnya dalam kepada orang yang kita anggap ingin menyampaikan kebenaran itu Pak, misalnya dalam pada orang yang kadang orang-orang yang kita ya tidak menerima pendidikan yang pendidikan gitu. Jadi agar kita tetap bisa walaupun intinya bagaimana cara kita untuk memberubah diri kita menjadi orang yang lebih berani untuk menyampaikan kebenaran. Kan itu adalah salah satu tugas kita ya sebagai mahasiswa, sebagai peran fungsi mahasiswa untuk agent of change gitu. Jadi karena di perguruan tinggi juga kita sangat sulit untuk orang-orang yang kritik, mana yang kadang mereka tidak bisa menerima kritik yang disampaikan. Seperti itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, ini pertanyaannya baik dan saya pikir ini bagian dari upaya kita mencerdaskan diri kita dengan sisi-sisi yang lain ya, dengan cara-cara yang lain maksud saya. Nah, pertama, sebentar saya akan coba unmute dulu nih. Yang pertama tentang perguruan tinggi tadi komentarnya. Ya, saya berharap kita semua bisa menjadi orang-orang yang mau berilmu itu kuncinya, berintelektual itu kan hakikatnya dia berilmu. Kata berilmu itu kuncinya adalah bagaimana memiliki kemanfaatan. Nilai kemanfaatan. Ilmu itu akan berkah kalau ada manfaat. Gitu. Nah, kemanfaatan ini akan lahir ketika orang itu memahami bahwa ilmu yang dia dapatkan itu adalah sedikit saja gitu. Jadi tidak ada ceritanya dia itu hebat di segala bidang, itu nggak ada. Itu satu. Yang kedua, harus dipahami karena setiap orang punya kemampuan yang terbatas, keilmuan yang terbatas, maka perlu dong dapat input dari yang lain. Maka ketika ada yang memberikan masukan, bentuknya banyak macam-macam bentuknya. Mau kritikan, mau bulian, mau apapun itu tetap aja prinsipnya nyerang kita gitu. Tetapi apakah yang kita anggap nyerang ataupun mengkritik kita itu dalam bentuk untuk membuat kita lebih baik atau tidak? Jadi maksud saya kematangan dalam merespon tantangan ke depan dengan cara yang benar itu perlu dilakukan. Jadi jangan sampai gini, kita dengan egois, dengan emosi, ketika ada orang yang memberikan masukan kita serang karena dianggapnya dia menyerang saya. Ya berarti dia sebenarnya belum dewasa berhadapan dengan perubahan. Jadi yang saya maksud tadi kenapa terjadi urusan-urusan begitu ya? Kok susah berubah? Itu sudah kembali lagi pada individual dia sebenarnya. Jadi jangan sampai kita tuh terjebak terhadap perilaku orang-orang yang egois. Jadi kadang-kadang gini deh, kesombongan itu kan muncul dari berbagai faktor. Karena dia punya harta, dia punya jabatan, dia punya pengetahuan, dia punya gelar, dia punya ijazah, dia bisa jadi orang sombong. Gitu. Dan kesombongan inilah yang ciri orang sombong kata Rasul kan dua. Raddul haq wa gomtun nas. Apa raddul haq? Raddul haq itu artinya menolak kebenaran. Wa gomtun nas, merendahkan manusia. Maka kalau orang-orang yang memiliki kesombongan biasanya punya dua hal ini. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Karena kenapa dia merendahkan manusia? Dia menganggap dirinya sudah tinggi. Jadi caranya dia tinggi itu dengan merendahkan orang, kan salah gitu. Ya, kemudian gimana caranya dia untuk menutupi kekurangannya? Ya dia menyombongkan diri. Caranya apa? Menutupi kebenaran. Makanya yang paling dikhawatirkan oleh Rasul pada umatnya adalah itu pada sifat kesombongan. Karena sombong itu kan pakaiannya iblis. Iblis itu kenapa dia sampai keluar dari surga, dari jannah, itu karena dia punya sifat sombong. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bayangin, aku lebih baik daripada Adam, aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Menurut iblis, dia diciptakan dari api itu mulia, menurut dia gitu. Dan dia menganggap manusia karena Adam dibuat dari tanah, dianggapnya tidak lebih mulia daripada api. Ini kan sebetulnya hanya persoalan perspektif saja. Nah ini yang lalu kita coba untuk bisa komunikasikan. Jadi yang penting itu sebetulnya di diri kitanya. Kitanya harus bisa merespon perubahan, tantangan, cacian, makian, itu bukan persoalan kritik, masukan. Ini adalah kebenaran yang belum saya dapatkan. Kenapa tidak kita sampaikan itu? Jadi jangan sampai sesuatu yang tidak Anda suka, sesuatu yang tidak Anda tahu, Anda anggap itu salah karena Anda tidak tahu itu. Karena apa? Tingkat kemampuan kita mengetahui sesuatu juga terbatas.
Maka kalau ada orang yang menyampaikan kebenaran tertentu, maka terimalah itu sebagai pelengkap untuk kesempurnaan pengetahuan yang kita miliki sebagai seorang intelektual. Maka kalau Anda baca dalam hadis-hadis itu ada doa seperti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu adalah doa agar kita ingin diberikan ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai ilmu yang didapatkan itu justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khalik kita. Saya pikir gitu. Mungkin ada yang lain atau sudah dicukupkan sekian? Gimana moderator? Silakan. Baik, alhamdulillah. Mungkin dicukupkan ya Pak, karena melihat waktu kita akan mengadakan istirahat. Siap. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita yang telah memberikan materi-materinya. Ruang untuk PAI di Fakultas Tarbiyah itu sendiri. Kalau tadi yang saya sedikit simpulkan lah, yang saya tangkap dari perbincangan Bapak itu, kita itu sebagai mahasiswa merupakan insan cendekia, intelektual muda dan social engineering, senantiasa mengawal setiap agenda-agenda perubahan yang terjadi. Karena setiap perubahan sosial yang terjadi adalah berawal dari spirit intelektualisme dan suntikan krisis peradaban. Maka kita sebagai mahasiswa memiliki peran dan fungsinya harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Karena terlepas dari itu, kita pun menjadi salah satu mahasiswa katakan terpilih karena mewakili daripada mahasiswa keseluruhan ruang lingkup pendidikan agama Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang hadir. Begitupun untuk narasumber kali ini, sangat hebat sekali ya teman-teman bisa berbincang langsung dengan narasumber yang sangat luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Oke. Nuhun Bapak. Oke, terima kasih. Saya Liv ya. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.